telur dan ayam itu tidak terlepas dengan harga pakan. Harga pakan kemarin itu jagung itu bisa di atas 8.000 juga sama seperti beras. Ya kan ada kan sebulan, iya itu naiknya. Tapi belum turun, tahu turunnya kapan ya. Kalau stabil kan ibu-ibu rumah tangga kan agak ringan. Ya, dengan beban bawang putih mahal, mudah-mudahan ada pasar ini jadi segera turun. Ada kenaikannya sangat tinggi itu. Untuk yang medium per kilonya 16.500. Kalau untuk premium 21.000. Harga tinggi tapi 4 hari terakhir ini nggak ada kenaikan. Soalnya udah isinya di ambang musim panen. Harga pangan ramai-ramai melonjak jelang Lebaran. Telur ayam, daging ayam, beras, cabai rawit, dan bawang putih kompak mengalami kenaikan harga. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi mengatakan, laju inflasi komoditas pangan tersebut adalah 1,42% secara bulanan dan memberikan andil inflasi 0,41%. Lonjakan harga pangan ini mengerek inflasi bulan Maret menjadi 0,52% secara bulanan dan 3,05% secara tahunan. Untuk telur ayam, kenaikan harga mulai terjadi sejak awal Februari 2024 dan mencapai puncaknya pada minggu ketiga Maret yang merupakan awal Ramadan tahun ini. Berbeda dengan telur ayam yang menanjak pada bulan Ramadan, harga daging ayam justru bergerak fluktuatif sejak awal Januari hingga awal April. Harga daging ayam mulai melonjak di pekan terakhir bulan Maret. Berbeda lagi dengan beras, harga beras konsisten menanjak sejak awal Januari, namun perlahan turun sejak pekan kedua Maret 2024. BPS mencatat beras mengalami inflasi 2,06% secara bulanan pada Maret 2024. Beras memberikan andil terhadap inflasi 0,09%, sama seperti andil harga telur ayam dan daging ayam. Menurut BPS, mundurnya tanam dan panen padi menjadi faktor utama pengerek harga beras saat ini. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi menyebut, kenaikan harga beras kerap kali terjadi jelang masa panen raya. Mengacu pada masa panen raya tahun lalu, harga beras sempat naik tinggi 3 bulan berturut-turut, yakni pada Desember 2022, Januari 2023, dan Februari 2023. Harga beras kembali melandai pada bulan Maret saat memasuki panen raya. Selama 3 bulan ini, produksi beras mencapai level terendah sepanjang tahun, hanya sekitar 1 juta ton. BPS juga mencatat ada 2 kenaikan harga beras yang signifikan, yakni pada September 2023 dan Februari 2024. Pada September 2023, lonjakan harga beras terjadi karena dampak El Nino dan pembatasan ekspor beras oleh sejumlah negara produsen beras. Sementara Februari 2024, lonjakan harga beras terjadi karena rendahnya produksi beras nasional jelang masa panen. Harga beras sempat 3 kali mengalami inflasi mantuman yang cukup tinggi Januari, Februari, Maret tahun 2023. Namun, kalau kita lihat grafik yang sebelah kanan, selama periode April 2023 sampai dengan Maret 2024, inflasi beras sempat naik tinggi di bulan September 2023 saat terjadi El Nino dan juga pembatasan ekspor beras di pasar global oleh beberapa negara lain. Ini juga menyebabkan tekanan harga di tingkat global. Kemudian, secara bertahap terlihat inflasi beras mulai mereda dan kembali naik cukup tinggi di bulan Februari 2024 sebelum terjadinya panen raya. Pada Maret 2024, tekanan inflasi beras terlihat mulai melemah seiring dengan mulainya panen raya, artinya terjadi peningkatan produksi beras di domestik. Terkait proyeksi harga beras ke depan, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurti mengungkapkan,
harga beras diprediksi tidak akan turun hingga ke level semula seperti tahun 2022. Bayu menyebut hal ini disebabkan naiknya biaya produksi gabah. Menurut Bayu, faktor biaya produksi gabah yang paling berpengaruh adalah upah buruh tani dengan andil sekitar 50% dari total biaya produksi. Faktor lain yang mengalami kenaikan adalah biaya sewa lahan, harga pupuk, dan benih. Dengan naiknya biaya produksi ini, menurut Bayu, harga gabah kering panen diperkirakan tetap akan tinggi atau berada di atas Rp5.000. Seiring dengan harga gabah, harga beras juga diperkirakan tidak akan turun kembali ke level semula seperti sebelum biaya produksi mengalami kenaikan. Saya memperkirakan ini bukan angka resmi, jadi perkiraannya harga atau biaya produksi petani sekarang sudah naik. Mungkin lebih dari 4.700. Faktor yang membentuk harga gabah itu yang paling besar adalah ongkos tenaga kerja. Ini kira-kira hampir 50% dari harga pokok produksi gabah. Kemudian yang kedua adalah sewa lahan. Yang ketiga adalah pupuk dan yang keempat adalah benih. Jadi kalau kita lihat dari semua faktor-faktor itu sekarang sudah naik. Jadi perkiraannya harga atau biaya pokok petani menghasilkan 1 kg gabah sudah berubah dibandingkan dengan 1 tahun yang lalu. Nah, kalau itu terjadi maka harga gabahnya itu diperkirakan tidak akan turun sampai ke 5.000 lagi. Nah, kalau harga gabahnya secara natural setelah perhitungan biaya sudah naik, maka harga berasnya juga tidak akan bisa serendah sebelum terjadi perubahan-perubahan ini. Lantas, seperti apa gambaran pembentukan harga beras di pasar saat ini sehingga tercipta harga baru yang diperkirakan tidak akan turun seperti setahun dan 2 tahun sebelumnya? Berikut ulasannya untuk Anda. Harga beras belum turun juga. Apa sih sebetulnya penyebabnya? Nah, buat mama kumpul nih, catat. Ya, harga beras tidak akan turun seperti dulu lagi. Lah kok bisa? Ya, ini adalah kurva penawaran dan yang ini adalah kurva permintaan. Pada kondisi ini tercipta titik equilibrium atau harga yang disepakati di pasar. Tapi kondisi saat ini biaya pokok produksi sudah naik, seperti untuk bayar buruh tani, lalu juga buat sewa lahan, buat pupuk, buat benih, semua naik. Ya, kalau biaya pokok produksi naik, maka jelas sudah harga gabah pun ikut naik. Kalau harga gabah naik, harga beras pun ikut naik. Di saat yang sama, cuaca ekstrim membuat produksi menurun. Kombinasi membuat kurva penawaran bergeser ke kiri atas. Ya, jika kita asumsikan kondisi permintaan tetap, maka pergeseran kurva ini menciptakan equilibrium baru atau harga baru. So, inilah harga beras yang baru yang kemungkinan besar tidak akan seperti tahun 2022 lagi.